부활. 왜 이래? 미쳤어? 잠깐. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Check In Hanyang. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Bercerita tentang seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki yang bernama Hong Duk-soo, di mana dia bercita-cita ingin menjadi pemagang di sebuah istana di luar kerajaan yang bernama Yeongjunro. Dan sebelum masuk ke sana mereka harus mendapatkan sertifikat merah Yeongjunro. Kebetulan pada malam itu Hong Duk-soo ditantang oleh seseorang untuk melakukan taruhan di mana siapa yang menang bakal mendapatkan sertifikat merah tersebut. Nah, tapi Hong Duk-soo gak langsung percaya gitu aja. Dia ngecek dulu keaslian dari sertifikat merah tersebut. Setelah dipastikan itu asli, maka dia langsung menunjukkan kemampuannya. Gak butuh waktu lama, Hong Duk-soo langsung menang telak ketika dia melemparkan dadu tersebut. Dia mendapatkan angka yang sempurna, yaitu double 6. Sehingga dialah yang memenangkan pertandingan itu dan mendapatkan sertifikat merah. Tapi ternyata si Om Gemoy tadi tidak mengizinkan itu, katanya itu punya atasannya dia. Jadi dia takut dimarahin sama bosnya, jadi dia meminta tolong sama Hong Duk-soo untuk memberikan sertifikat merah itu lagi. Tapi Duk-soo gak mau dong, karena dia juga butuh itu. Gak lama setelah itu datanglah polisi dari kerajaan, lalu Hong Duk-soo dan juga temannya langsung kabur dari sana. Karena kalau sampai ketangkap, kalian tahu dong di zaman Joseon pasti hukumannya cukup berat ya kan. Sementara itu di istana kerajaan 멈춰라. ada seorang pangeran yang bernama Lee Eun-ho bersama dengan pengawalnya yang mencurigain aktivitas beberapa orang yang membawa tandu. Ketika dicek sama Eun-ho, tandu tersebut sepertinya tidak ada apa-apa, sehingga dia membiarkan mereka untuk pergi dari sana. Tapi sebenarnya Eun-ho itu juga cukup curiga sama mereka ketika tandu-tandu itu pergi ke Yeongjunro, sehingga Eun-ho bersama dengan pengawalnya memutuskan untuk masuk ke sana secara diam-diam. Karena pengawalannya cukup ketat sehingga mereka terpaksa memanjat dinding dari Yeongjunro. By the way, Yeongjunro ini seperti yang disampaikan tadi, itu adalah sebuah penginapan yang didesain seperti istana tapi dia letaknya di luar kerajaan, tepat berhadap-hadapan gitu loh. Kalau di zaman sekarang diibaratkan itu seperti hotel bintang 5 dan moto mereka adalah di Yeongjunro itu tamu adalah raja, bahkan mereka juga bebas memakai pakaian raja. 전로에서는 손님이 Tamunya juga bukan dari orang lokal tapi juga dari luar negeri dan mereka bisa merasakan sensasi bagaimana kayak di kerajaan ketika mereka menginap di sana. Cuma cukup anehnya adalah anak-anak muda di sana banyak banget yang jadi pengen magang di Yeongjunro. Katanya sih itu kayak jadi tren pada masa itu. By the way, Yeongjunro ini itu tidak memandang kasta, jadi siapapun mau dia bangsawan ataupun tidak bisa ikut untuk menjadi pemagang di sana. Yeongjunro sendiri dikepalain oleh seorang wanita yang bernama Sol Maehwa. Nah, karena mereka menggunakan atribut kerajaan secara bebas, hal itulah yang membuat Eun-ho itu nggak terima akan hal tersebut. Dan kebetulan kedatangan Eun-ho ke sana diketahuin sama Madam, tapi dia membiarkan Eun-ho untuk kali ini kabur karena katanya cukup merepotkan untuk mengejar orang yang memanjat pagar karena mereka masih banyak tamu yang harus dilayanin. 자, Sementara itu Hong Duk-soo dan juga temannya ternyata masih dikejar oleh Om Gemoy dan dia pun menangkap temannya Duk-soo dan meminta untuk dikembalikan sertifikat merah tersebut. Tapi Duk-soo nggak mau dikembalikan gitu aja dong dan mereka mencoba lagi untuk kabur. Duk-soo menyuruh temannya untuk kabur duluan, sementara itu dia agak gelut dulu sambil kejar-kejaran sama Om Gemoy. Tapi di perjalanan dia berpapasan sama Eun-ho. Karena dia sempat terjatuh, akhirnya Duk-soo ketangkap lagi sama Om Gemoy dan mereka berdua pun rebutan sertifikat merah itu. Karena Eun-ho melihat mereka itu agak geram, akhirnya dia mengambil sertifikat merah itu dan menanyakan kepada mereka apakah mereka berasal dari Yeongjunro. Terus Duk-soo menjelaskan bahwa mereka adalah calon pemagang di sana. Tapi Eun-ho mengatakan bahwa dia nggak setuju mereka ikut di sana, apalagi mereka nggak tahu menau apa yang terjadi di Yeongjunro itu. Cuma Duk-soo bilang dia nggak peduli, intinya dia cuma pengen jadi pemagang di sana. Dan karena mereka berdua mengakuin itu adalah punya mereka berdua, akhirnya Eun-ho merobek membagi dua sertifikat merah tersebut biar adil.
Karena sudah dirobek walaupun biar adil, tapi sertifikat itu tidak bisa lagi digunakan dan sudah tidak berlaku lagi. Hal itu membuat Hong Duk-soo kesel banget sama Lee Eun-ho. Karena tujuan dia untuk bisa masuk ke Yong Chun-ru adalah targetnya untuk menjadi kepala di sana, kepala penginapan, jadi dia harus menyingkirkan si madam dong. Nah, tapi Hong Duk-soo tidak kehabisan akal, dia bakal langsung ke plan B untuk menduplikat sertifikat merah tersebut. Sementara itu di istana kerajaan, raja pada saat itu dikunjungin sama seorang pedagang yang kebetulan juga pemilik Yong Chun-ru, dan kedatangan Bang Ju itu diketahuin sama Pangeran Eun-ho. Nah, dia pun penasaran apa yang terjadi di tempatnya raja. By the way, Bang Ju di sana untuk memberikan 10 emas untuk kerajaan. Walaupun sebenarnya kedatangan Bang Ju ke sana membuat raja itu agak khawatir karena kalau misalkan menteri perang tahu maka mereka itu akan bisa berabe masalahnya. Dan raja juga nggak suka ketika Bang Ju itu menganggap dia sebagai teman dekat karena mereka nggak sedekat itu. Tapi apakah Bang Ju takut? Tentu saja tidak. Dia malah bernegosiasi kepada raja untuk selanjutnya dia diberikan kesempatan untuk memberikan 20 peti emas yang biasanya kan cuma 10. Nah, nggak lama setelah itu datanglah Eun-ho dan dia langsung membuat permintaan kepada sang raja. Karena kebetulan pemilik Yong Chun-ru juga ada di sana. Katanya Lee Eun-ho pengen menguasain seni berbisnis sendiri dengan mengajukan menjadi pemagang di Yong Chun-ru. Cuma kata Bang Ju di sana itu ya walaupun dia statusnya bangsawan dan juga seorang pangeran, ketika dia masuk ke sana statusnya sama, jadi mereka harus memulai dari nol banget kayak Pertamina. Nah, terus raja meminta Bang Ju untuk meninggalkan mereka dan disinilah Eun-ho memberitahukan alasan dia mengapa dia pengen jadi pemagang di sana. Eun-ho tahu bahwa sang raja sedang mencari sesuatu di Yong Chun-ru. Nah, raja akhirnya memberikan sebuah gambar kepada Eun-ho di mana itu ternyata mereka mencari kunci sebuah berangkas rahasia. Yang kata raja, berangkas itu berisi rahasia yang bisa mempertahankan tahtanya dan juga keturunan-keturunannya. Kebetulan Chon Bang Ju juga sedang mencari kunci berangkas tersebut dan raja pengennya Lee Eun-ho lah yang pertama menemukan kunci berangkas itu biar posisi mereka bisa aman. Lalu Eun-ho bilang bahwa dia bakal segera menemukan kunci tersebut yang ditebak sama raja itu ada di Yong Chun-ru. Tapi ternyata kunci tersebut dipegang oleh seorang perempuan yang ternyata Eun-ho juga baru aja bertemu dengan perempuan tersebut. Ya, kunci itu dipegang sama Hong Duk-soo. Kenapa Hong Duk-soo bisa memegang kunci tersebut? Jadi sekitar 12 tahun yang lalu, ketika rumah mereka diserang oleh orang-orang dari Yong Chun-ru, ayahnya Duk-soo menyelamatkan dia dan langsung mengambil keputusan untuk mengubah Duk-soo itu sebagai seorang lelaki. Ayahnya memotong rambutnya dan bilang sama Duk-soo mulai sekarang dia harus hidup sebagai lelaki. Dan dia juga memberikan kunci berangkas itu sama Duk-soo untuk disimpan dan jangan pernah menghilangkannya. Ayahnya juga berpesan sama Duk-soo untuk jangan pernah mendekati Yong Chun-ru apapun yang terjadi. Dan ketika dia mau kabur, ternyata di saat itu dia melihat sosok madam yang ada di sana dan yang mungkin adalah orang yang menjadi penyebab keluarganya diserang pada saat itu. Nah, kebetulan untuk saat ini Hong Duk-soo itu dirawat oleh seorang perempuan pemilik kedai, di mana dia menyayangi Hong Duk-soo itu seperti anaknya sendiri. Walaupun beberapa orang yang datang ke sana ternyata masih mencari-cari sosok dari Hong Duk-soo kecil. Nah, terus ibunya Duk-soo ini bilang ya mungkin dia itu udah meninggal, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Tapi mereka tetap mencari-cari. Dan hal itu membuat ibunya Duk-soo khawatir kalau misalkan sewaktu-waktu dia ketangkap. Nah, sementara itu Duk-soo pergi ke pasar untuk membeli beberapa kertas, kuas, dan juga tinta untuk dia menduplikat sertifikat merah dari Yong Chun-ru. Karena tujuan dia itu benar-benar harus bisa masuk ke sana. Sampai-sampai temannya itu heran se-effort itu seorang Hong Duk-soo untuk ke sana. Terus kan ternyata Chon Bang Ju itu udah tahu rencana raja bakal mengirimkan Lee Eun-ho ke sana untuk mencari kunci berangkas. Dan dia bilang sama madam bahwa biarin aja, toh mereka juga bakal tetap tunduk sama dia. Dan ternyata Lee Eun-ho itu memiliki seorang saudara yang dulunya adalah putra mahkota. Jadi dia itu ternyata sakit-sakitan dan pada waktu itu ayahnya masih menjadi seorang pangeran. Dan dia berjanji kepada raja untuk menjaga putra mahkota apapun yang terjadi. Tapi suatu hari tiba-tiba aja sang raja kehilangan nyawanya diduga karena meminum racun ataupun ada yang meracuninya.
Karena itulah ayahnya Lee Eun-ho terpaksa menggantikan tahta abangnya. Dan hingga saat ini Lee Eun-ho masih berusaha terus untuk melindungi abang sepupunya yang dulunya adalah putra mahkota. Walaupun sampai sekarang batuknya itu nggak hilang-hilang. Untung Bae In Hyuk nggak ngambil peran itu kan. Kalau misalkan dia ngambil peran putra mahkota, ya bisa jadi dia bakal jadi ubi lagi gitu. Oke, kita lanjut. By the way, akhirnya Lee Eun-ho sudah mendapatkan sertifikat merah untuk mendaftar jadi pemagang di Yeongchunru. Dan pengawalnya akhirnya berpamitan juga sama Eun-ho walaupun dia khawatir kalau misalkan Eun-ho di sana sendirian. Dan sebelum berpamitan dia tuh kayak bersiul-siul gitu yang membuat Eun-ho itu bingung sebenarnya apa yang dilakukan sama pengawalnya ini. Di tempatnya Hong Duk-soo, ibunya juga memberikan dia makanan yang sehat agar dia bisa semangat ketika dia megang di Yeongchunru. Tapi ibunya berpesan sama dia untuk tetap menjaga jati dirinya jangan sampai terungkap. Karena kalau misalkan terungkap bisa jadi orang-orang yang mencari dia dari dulu bakal menangkapnya dan bakal mengadili dia. Itulah yang dikhawatirkan ibunya kepada Hong Duk-soo. Keesokan harinya sebelum mendaftar, Hong Duk-soo mampir dulu sebentar untuk melihat-lihat karena di Yeongchunru itu setiap harinya ada 5 unlimited es emas yang disediakan di sana dan semua orang antri pada waktu itu. Tapi tiba-tiba aja ada seseorang yang nyerobot antrian karena dia melalui orang dalam. Nah, di Yeongchunru ini tidak mementingkan yang namanya antrian. Walaupun beberapa dari mereka protes kepada pelayan di sana, tapi tetap aja kagak digubris. Nah, Duk-soo memiliki rencana untuk ngerjain si ibu-ibu yang nyerobot antrian tadi. Jadi dia bekerja sama dengan si ibu berbaju ungu ini. Jadi mereka berencana untuk mengomporin si ibu yang nyerobot antrian tadi untuk memasukkan susu kental manis di minumannya dia yang banyak karena Duk-soo tahu fisik dari si ibu yang menyerobot antrian itu cukup lemah sehingga ketika dia makan kental manis yang banyak itu akan membuat dia sakit perut. Nah, dikomporin lah sama si ibu berbaju ungu kan. Dia bilang harusnya es emas itu ada kental manisnya. Kalau misalkan lu nggak ada uang untuk beli, ya udah biar gue bayarin. Nah, dia nggak mau dong, dia nggak miskin ya kan. Dia bilang bawain semua susu kental manis yang paling mahal. Setelah dia coba dan dia kasih susu kental manis itu nggak kira-kira dan banyak banget, ketika dia makan beberapa sendok, dia langsung sakit perut dan pergi ke toilet. Rencananya Duk-soo dan si ibu baju pink berhasil. Hal itu terdengar sampai ke telinganya Madam, tapi dia masih membiarkannya. Katanya, ya udah biarin aja lah, toh juga masih banyak urusan yang harus mereka urus. Setelah itu Hong Duk-soo pergi mendaftar untuk menjadi pemagang di Yeongchunru. 아, 깜짝이야. Di situ dia bertemu dengan seseorang yang bernama Chon Junhwa. Nah, Junhwa ini sebenarnya adalah anak dari Chon Bangju yang dia secara tidak langsung adalah penerus dari Yeongchunru. Cuma dia nggak mau, makanya dia ngikut menjadi pemagang di sana untuk nyenengin ayahnya. By the way, kan mereka itu harusnya bawa maksimal 2 tas aja. Nah, karena si Junhwa bawa 3 tas, dia minta tolong sama Duk-soo untuk bawa tasnya 1 lagi karena kebetulan Duk-soo itu bawa 1 tas. Cuma Duk-soo bilang oke, dia bakal mau ngebantu asalkan setengah dari isi tas itu untuk dia. Awalnya Junhwa berat tapi akhirnya dia menyetujui. Nah, ketika Duk-soo memberikan sertifikat merahnya, verifikatornya udah curiga kalau itu palsu. Tapi Duk-soo langsung membayar dia dengan barang yang diberikan Junhwa tadi. Alhasil dia diberikan masuk gitu aja sama si verifikator. Nah, setelah mereka sudah selesai diverifikasi dan kebetulan Eun-ho juga sudah ada di sana, mereka diberitahukan tentang aturan-aturan di sana dan mereka itu bisa naik jabatan ketika mereka dinilai berdasarkan poin plus dari prestasi-prestasi mereka. Setelah itu mereka langsung disuruh berkumpul dan mengganti baju pada saat itu langsung di situ. Nah, Lee Eun-ho tidak sengaja melihat Duk-soo di bajunya, dalam bajunya itu ada kunci yang sedang dia cari-cari. Karena penasaran banget ya kan, jadinya dia mendekatin Hong Duk-soo untuk memastikan apakah itu benar kunci yang dia cari ataupun tidak. Tapi karena dia nggak mesum sama Hong Duk-soo, dia kira Lee Eun-ho itu pengen ngapa-ngapain dia. 왜 이래? 미쳤어? Karena melihat Eun-ho dan juga Duk-soo gelut, alhasil Junhwa berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Tapi mereka malah lanjut gelut bertiga dan tiba-tiba datang juga si Surah. Surah mengatakan bahwa Junhwa itu mengambil bajunya dia karena baju yang dia pakai itu kebesaran. Jadinya mereka berempat gelut di sana dan itu menuai perhatian dari Madam. Nah, Madam langsung masuk ke sana dan karena mereka telat jadi mereka mengalami pengurangan poin. Dan ketika Madam masuk ya kan, Hong Duk-soo ingat wajah tersebut. Itu adalah wajah orang yang sudah
menghilangkan nyawa ayahnya dia. Jadi ketika dia mau kabur, dia sempat melihat keadaan ayahnya, dan disitulah dia juga langsung melihat si Madam berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya dengan nusuk ayahnya Hong Duk-soo. Salah satu tujuan Duk-soo untuk bergabung menjadi pemagang di Yong Chun-ru adalah untuk membalaskan dendam ayahnya kepada si Madam. So, gimanakah kelanjutannya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.